Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang dasar pemikiran wawasan Nusantara. Apa sih itu dasar pemikiran wawasan Nusantara? Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah konsep yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisah, baik itu dari segi politik, ekonomi, geografis, sosial, budaya, dan pertahanan. Konsep ini berakar dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran yang menjadi dasar pijakan kita sebagai wawasan Nusantara. Yang pertama, pendekatan ideologis berdasarkan falsafah Pancasila. Pendekatan ideologi berdasarkan falsafah Pancasila ialah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Falsafah Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan bagi pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terus yang kedua, persepsi berdasarkan kewilayahan adalah cara pandang atau penilaian yang dibentuk oleh individu atau kelompok berdasarkan lokasi, geografis, atau wilayah tempat tinggal mereka. Persepsi ini dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok memandang, memahami, dan merespon lingkungan sekitar mereka. Terus yang ketiga apa sih? Yang tiga adalah berpikir berdasarkan aspek sosial budaya. Meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa, semua dianggap sebagai bagian integral dari keberagaman bangsa Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan memelihara keragaman ini sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Terus yang keempat, sebenarnya ada 4 ini yang terakhir ya kan. Yang keempat, pemikiran berdasarkan sejarah, aspek sejarah. Termasuk perjuangan Indonesia bangsa dan mencapai kemerdekaan pembentuk negara. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati sejarah dan mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu. Secara keseluruhan, wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta membangun semangat kebinekaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara itu ada banyak sebenarnya. Ada yang A kita bahas dulu ya. A, pengertian UANUS sebagai suatu kesatuan politik. UANUS sebagai kesatuan politik itu ada 7, tapi yang kita bahas itu ada singkat-singkat aja ya kan. Kesatuan wilayah beserta isinya, itu yang pertama. Yang kedua, keberagaman suku, budaya, bahasa, daerah, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara psikologi, masyarakat Indonesia merasakan satu persaudaraan, satu nasib dan satu perjuangan. Yang keempat, Pancasila merupakan pedoman falsafah dan ideologi pemersatu bangsa. Dan tadi yang kita bilang tadi yang di judul pertama, kan ada tadi falsafah Pancasila. Ini adalah pedoman kita. Pancasila menjadi pedoman kita sebagai falsafah dan ideologi. Yang kelima, kehidupan kehidupan politik di wilayah Nusantara. Sekarang kan masih ada politik ini kan menjelang pilpres. Politik sekarang kan ngeri-ngeri, kayak demokrasi aja udah mulai pudar. Yang keenam, seluruh wilayah Nusantara membentuk satu kesatuan sistem hukum nasional. Yang ketujuh, bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia, ya kan? Kayak kita nengok tadi, Indonesia ini kayak negara Konoha. Kayak di negara Konoha kan
Presiden ke-7 itu kan memperkuat negara-negara dan mempersatukan negara-negara, memperdamaikan negara-negara. Kayak di Konoha itu kan siapa presidennya itu Naruto dia kan. Tapi di Indonesia ini Jokowi dia lah yang memperdamaikan Indonesia ini. Kayak waktu perang Rusia dan Ukraina dia berusaha untuk memperdamaikan. Kayak Gaza dan Israel, Palestina dan Israel, dia mempersatukan tapi tidak bisa. Yang dilanjutkan dengan kawan saya. Jadi saya akan melanjutkan tugas daripada kawan-kawan. B. Wanus sebagai entitas keuangan tunggal. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui daripada rincian Wanus sebagai entitas keuangan tunggal. Itu yang pertama, baik kekayaan Nusantara, baik itu potensial ataupun efektif, itu adalah modal dan harta benda bersama-sama masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang kedua, harus ada ketingkatan pembangunan ekonomi, itu harus seimbang dan harmonis segala sisi bidangnya. Dan yang ketiga itu seluruh kehidupan perekonomian Nusantara itu harus diselenggarakan secara perdagangan. Jadi tidak boleh harus ada tunggal. Apa terbentuknya Wanus? Itu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ada masyarakat Indonesia, kebudayaan Indonesia itu pada dasarnya merupakan pada satu kesatuan dengan corak kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap yang sama. Lanjut daripada Wanus tersebut ada yang namanya implementasi. Apa itu? Sebagai entitas keuangan ada beberapa rincian. Kalau kita melihat semuanya, kekayaan Nusantara baik potensial itu maupun efektif adalah modal dan harta benda. Dan implementasi Wanus sebagai kesatuan sosial budaya. Kebudayaan Indonesia pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan corak kebudayaan. Dan ada yang namanya nanti implementasi Wanus sebagai pertahanan dan keamanan. Dan juga ada Wanus untuk penjelasan Pancasila serta filosofi Pancasila, yaitu diyakini sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia yang luas, secara luas. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu dengan cara yang harmonis. Tujuannya keyakinan tersebut telah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses terbentuknya NKRI tersebut. Dari apa diambil? Daripada wawasan Nusantara, yaitu landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang dimaksud dan dengan Persatuan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1900, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang telah terbentuknya pada zaman ini. Sekian, terima kasih. Wanus sebagai pembina nasional. Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menjadi sebuah bangsa, bangsa Indonesia semakin berkembang dan berkembang membangun atau mengatur kehidupan nasionalnya baik secara politik maupun ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan negara, senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan dan penyelenggaraan sistem kehidupan bangsa dan negara Indonesia dibangun atas dasar keterhubungan timbal balik falsafah, cita-cita, dan tujuan, kondisi nasional dan sosial budaya, serta pengalaman sejarah yang meningkatkan kesadaran keberagaman dan keberagaman, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam keberagaman
Yang akrab adalah cara orang Indonesia memandang diri sendiri dan lingkungannya dengan ungkapan wawasan kebangsaan atau wawasan kebangsaan Indonesia dan diberi nama wawasan Nusantara, disingkat WANUS. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, menghargai setiap perbedaan yang ada. Contoh penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah penerapan wawasan Nusantara di bidang politik, yaitu dengan yang pertama melaksanakan pemilu dengan adil dan demokratis. Yang kedua, hukum di Indonesia dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme. Nah, yang kedua itu bidang ekonomi. Jadi, penerapan wawasan Nusantara di bidang ekonomi adalah dengan cara yang pertama melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Yang kedua, sektor ekonomi berorientasi pada pemerintahan industri serta pertanian. Yang ketiga, masyarakat berpartisipasi dalam membangun ekonomi daerah dan nasional. Nah, bidang yang ketiga adalah bidang sosial. Jadi, penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial adalah dengan menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada, melestarikan kebudayaan lokal, menjaga keberagaman di Indonesia. Lalu, ada juga bidang pertahanan di dalam konsep wawasan Nusantara. Jadi, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan cara yang pertama membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air, yang kedua meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat, yang ketiga membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah serta negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.